Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, kembali ya di edisi general reading fun readingsnya Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, apa kabar? Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya, selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan perlindungannya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian cita dan cintakan. Oke, pada kesempatan kali ini ya, Kondes mengambil sebuah judul bagaimana perasaan dia padamu yang sesungguhnya. Kira-kira bagaimana sih perasaan dia ke kamu itu? Kok bikin was-was aja gitu ya? Oke, kita mulai ya. Di sini ada 4 file, masing-masing diwakili oleh cincin mata hitam, pink, hijau, dan biru ya. Silahkan dipilih salah 1, salah 2, salah 3, atau salah 4, atau dipilih semuanya ya. Oh ya, Gondes ingatkan jangan dijeda-jeda. Kalau ada iklan lewat biarkan saja ya, karena akan memutus tali energi kalian untuk kembali tercurah ke file-file yang kalian pilih ya. Oke, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kalian ingin pertanyakan di sini, dan berdoa semoga mendapatkan jawaban yang terbaik buat kalian ya. Oke, ini hanya fun readings ya, jadi bisa resonate bisa tidak, tergantung vibrasi energi kalian yang tertumpah di tebaran kartu ini ya. Oke, 5 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, kita mulai dari file yang pertama. Ada cincin hitam. Semoga hitam tidak sehitam cintamu. Aku nyalain dulu lampunya. Oke ya, kita tebar kartunya ya. Ada apa gitu? Kenapa sih dia diselamakin? Ya biar kelihatan, kan nggak kelihatan. Oke. Di sini ada persaingan dalam apa ya? Dalam apapun, bisa dalam hubungan, bisa dalam bisnis, ya kan? Terus ada the wheel of fortune, kayak fase baru gitu ya. Bagaimana perasaan dia padamu sesungguhnya? Ada Queen of Cup. Apa sih ini gambarnya ya? Ya, oke. Kemudian ada Four of Wands. Apa tuh, Des? Tar dulu. Sabar ya, sabar sayang. Sabar sayang. Kelihatan kan? Oke. Sekarang kita lihat klarifikasinya. Ya, dia meninggalkan masa lalu dan menuju ke kehidupan baru karena dia sudah merasa lelah sekali dengan hubungan ini. Ya, dia sudah tidak mau berjuang dan dia juga tidak mau lagi membuktikan apapun itu gitu. Maksudnya, Des, perasaan dia sudah hilang ke kamu. Jahat ya. Perasaan dia sudah nggak ada sama sekali buat kamu. Untuk kembali pun tidak, untuk ke fase baru pun tidak. Dia sudah berkeluarga ya, karena dia akan lebih fokus ke keluarganya. Kalau lagi lamaran ya dia fokus kepada calon istrinya atau suaminya di sini ya. Dia sudah nggak mau memperjuangkan hubungan ini bersama kamu karena dia sudah lelah, letih, dan tidak mau berjuang dan tidak akan melakukan apapun. Ya, cukup melelahkan hubungan ini bagi dia. Ini bisa jadi mantan kamu atau lagi miskomunikasi karena berhubungan dengan kamu sangat melelahkan. Sepertinya ini banyak pertengkaran, banyak kayak semacam adu argumen gitu, berantem, masalah kecil berantem, dik berantem, salah paham sedikit berantem. Dia udah merasa lelah ya, dan tidak ingin lagi berjuang. Dia ingin mencari kehidupan baru, mencari cinta yang baru. Ya, dia sudah tidak mau lagi berjuang, tidak mau lagi melakukan suatu pembuktian apapun terhadap perasaan dia ke kamu gitu. Bagaimana perasaan dia padamu yang sesungguhnya? Dia udah fokus pada keluarganya. Mungkin kalian berdealing dengan pasangan orang lain mungkin. Sorry, maksudnya apa, Des? Ya, kamu berdealing dengan suami orang atau kamu dengan istri orang gitu kalau DM gitu. Ya.
Kemarin itu sebetulnya baik-baik aja kalian itu hubungannya, cuman karena sesuatu hal yang memicu suatu pertengkaran, apa-apa terjadi pertengkaran, apa-apa memicu pertengkaran, sudah kecapean, udah kelelahan. Adu argumen selalu dilakukan, tapi nggak pernah menemui titik temu. Dia kelelahan, ya. Di sini ada fase baru. Dia membuka fase baru untuk orang yang sudah bersama dia ingin membuka lembaran baru, yaitu menikah ataupun melamar ataupun bertunangan, tapi bukan dengan kamu, tapi dengan yang lain, karena dia udah mencari orang yang lain di sini, ya. Segitunya ya Andes, ya gimana kemarin kok bisa kayak gitu. Kalian harus menjalin hubungan itu tidak harus berantem, menjalin hubungan itu tidak harus bertengkar, menjalin hubungan itu harus pengertian satu sama lain, harus saling berbagi, ya kan, harus sama-sama saling melengkapi, saling setia, saling percaya. Tapi ini tidak, di hubungan ini, di file nomor 1 ini, salah satu di antara kalian merasa kelelahan. Ini bisa vice versa ya, bisa kebulak-balik energinya. Ini bisa energi kamu dan bisa energi dia. Letakkan energi kalian di mana, ya. Ya. Oke. Nggak ada lagi ya Des untuk kembali, nggak ada. Dia sudah nggak ingin melanjutkan hubungan ini. Dia udah merasa lelah, sangat amat lelah di sini. Ya, dia udah kalau lagi tunangan dia udah mau berumah tangga. Kalau udah berumah tangga dia akan kembali pada pasangannya gitu, pada istrinya atau pada suaminya gitu. Terus ini meninggalkan hubungan dengan kamu. Ada pencarian kehidupan baru gitu ya. Oke. Jangan menangis. File nomor 1. Aku akan buka pesan alam semesta alam. Di sini ada angelic oracle card ya, ini isinya alam semesta ya, pesan dari alam semesta. Untuk yang pilih file nomor 1, mohon 1 pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Child. Ada child. What the child? Coba kita artikan. Ya. Chill ya, chill. Ini pesan dari angelic oracle cards ya. Aku langsung artikan aja, langsung artikan aja. Karena ada yang sebagian langsung paham, sebagian yang tidak ya. Ya. Child, anak, child, anak. Anda sangat peduli dengan anak-anak dan mereka segera menanggapi cinta kamu ya. Semua anak-anak termasuk anak batinmu sendiri membutuhkan cinta, kasih sayang dan perhatian. Kami para malaikat bisa membersihkan dan membuka hati dan jadwal kamu sehingga kamu bisa memberi lebih banyak waktu dan energi untuk anak-anak yang membutuhkan kamu ya. Kamu seorang pecinta anak-anak misalnya ya. Tetapi ya, di sini juga kamu juga mencinta banget sama sama batin kamu sendiri gitu loh, seharusnya ya di sini. Jadi untuk file nomor 1 ini dimaknai agar kamu memahamin atas kejadian-kejadian di file nomor 1 ini. Memang semua memang harus begitu adanya. Jadi ya, kamu harus pahami semuanya dan jangan jadikan semua ini adalah beban. Tetapi percayalah bahwa di sini ya para malaikat akan selalu ya, kami akan bisa membersihkan dan membuka hati dan jadwal. Jadi kamu nanti akan diberi kekuatan untuk mengerti keadaan seperti ini yang akan terjadi, memang dan harus terjadi seperti ini. Kamu akan dibantu oleh para energi positif kamu ya, para malaikat penjaga kamu, bahwa ini adalah memang udah tertulis seperti ini gitu. Jadi dia pergi karena dia juga udah berumah tangga, sudah ada yang lain gitu ya, dan dia tidak akan memperjuangkan lagi untuk hubungan ini. Jadi kamu diminta menerima ya, dan nanti para malaikat akan membantu kamu untuk healing ya.
Jadi apapun yang terjadi tetap harus diikhlaskan, karena semuanya memang sudah jadi takdirnya gitu. Tetap semangat, tetap positif thinking gitu. Masih mending kalian diperingatkan di file 1 ini, kalau kalian di ranah file 1 ya, tidak terlalu jauh gitu ya. Oke, file 1. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya ya, like-nya, komennya ya. Kalau kalian kurang detail boleh silahkan personal reading ya, ada tarif maharnya. Nanti akan selalu sisipkan di deskripsinya ya, silahkan dibaca di sana ya. Oke, terima kasih, tetap semangat, pantang mundur, apapun yang terjadi anggap saja sebagai perjalanan hidup ya, karena sesungguhnya hidup itu adalah perjalanan, pilihan, dan mimpi. Jadi kalau kamu ingin menjadi suatu kenyataan, segera bangun dan wujudkan mimpi itu menjadi suatu kenyataan. Oke, file 1, bye. Oke ya, masih di channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi general. Bagaimana perasaan dia padamu yang sesungguhnya? Di sini di file nomor 2 ada cincin warna pink ya, warna pink. Oke. Pink itu identik dengan romantis. Filosofinya seperti itu ya. Oke. Aku taruh sini. Sekarang kita tebar untuk kartunya, apa yang akan disampaikan dan apa yang akan menjadi jawaban bagaimana perasaan dia padamu yang sesungguhnya. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada next of wands, terburu-buru. Ada the emperor. The Emperor. Oke, terang ya. Kemudian ada Six of Pentacle, berbagi kasih. Ada The Star. Apa Ndes artinya? Sebentar. Aku tebar kartunya sekalian untuk klarifikasinya. Ada berbagi kasih kembali. Ya, kenapa robot? Oke. Ada Page of Wands, ya. Ada Next of Wands kembali, dan ada Judgment. Perasaan yang terburu-buru dari seorang maskulin, seorang yang otoritas di sini ya, seseorang yang berkuasa di sini ya. Ada perasaan yang terburu-buru untuk berbagi kasih dengan seseorang yang dia anggap sebagai cahaya hidupnya atau motivasinya dalam hidupnya gitu ya. Ya, di sini ada yang sebagian sudah menikah. Ini The Emperor ini bisa diartikan juga sebagai seorang kepala keluarga atau pemimpin gitu ya, atau pemimpin kalau dia bekerja di perusahaannya sebagai pemimpin. Tetapi di sini kita bicara tentang perasaan ya, jadinya seseorang yang otoritas, seseorang yang berkuasa, yang ingin mengontrol. Jadi apapun yang dia lakukan itu kemarin itu kepada kamu tergesa-gesa ya. Dia berbagi kasih dengan siapa saja ya. Dia mencari seseorang yang memang bisa benar-benar menjadi motivasi dia, bisa menjadi hidup dia ya. Kembali di sini ada berbagi kasih dengan yang lain ya. Dia mulai bertindak kembali lagi dengan tergesa-gesa, dan hubungan kalian pun judgment, penyelesaian, menjudge gitu. Bagaimana perasaan dia padamu yang sesungguhnya? Ada cinta, cuman cinta sesaat kayak gitu-gitu ya, karena terburu-buru dia menyatakan cinta ke kamu, juga terburu-buru karena adanya sesuatu ya, karena kamu mungkin bisa memberi motivasi buat dia mungkin, kemudian dia menjatuhkan perasaan ke kamu, tetapi itu hanya sesaat saja.
karena dia kembali berbagi kasih dengan yang lain. Klarifikasinya pun seperti itu. Dia akan bertindak kembali berbagi dengan kasih dengan yang lain, berbagi dengan kasih. Ya semaunya sendiri gitu loh. Kalau dia mau gitu langsung begitu langsung berbagi kasih sayang buat kamu, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku sayang, kemana-mana. Kayak menebar benih aja gitu, pure gitu. Tapi kemudian ujung-ujungnya di judge gitu. Bagaimana jadinya Indonesia? Ya ini posisi kamu di sini. Ya, cinta yang buru-buru, perasaan yang buru-buru. Dia itu kayak identik nih loh, melihat seseorang itu yang menarik gitu, terlihat menarik gitu, dia gitu langsung jatuh hati gitu ya, kayak seseorang yang gampang jatuh hati gitulah, jatuh terburu-buru. Apa yang ada di perasaan dia itu langsung dijatuhkan ke orang itu gitu. Tapi nanti kalau udah selesai ya, dia akan meninggalkan, berbagi kasih dengan yang lain. Memang itu kejadiannya, memang itu kebiasaan orang di file nomor 2 ya, orang yang romantis. Jadi semua gitu, banyak yang akan jatuh cinta pada dia itu kayak punya daya pikat gitu loh, apa ya namanya ya, cara bergaulnya itu pinter, terus suka, bukan tebar pesona, dia nggak tebar pesona, tapi orang itu pada ngintilin dia gitu loh, pada suka sama dia. Jadi begitu ada kesempatan gitu dia langsung oke, yes, ayo kita jalan gitu ya. Jadi tergesa-gesa tanpa dia pikirkan dulu kalau aku berhubungan dengan ini. Ya pokoknya yang ada di depan dia sesaat langsung diambil gitu aja, langsung ya udah jadian sebentar terus udahan gitu. Berbagi kasih dengan yang lain lagi gitu. Kayak orang yang cepat bosanan gitu ya. Bukan playboy, bukan. Karena yang menyatakan cinta itu bukan dia, tetapi orang lain dari pihak lawannya gitu. Ini bisa kamu, ini bisa dia. Orangnya tutur bicaranya bagus, baik, jiwa kepemimpinannya ada, jadi kayak memikat gitu. Tapi juga dia kadang-kadang ngontrol gitu. Kalau udah jalan sama dia tuh kamu banyak dikontrol secara nggak langsung, tetapi kamu tuh kayak kena magic gitu loh, nurut aja apa kata dia gitu ya. Nanti setelah udah selesai ya udah, nggak segan-segan dia ngejat kamu, gitu. Nggak enak ya, sangat nggak enak ya. Jadi bagaimana perasaan dia padamu yang sesungguhnya? Ya sekilas info aja, aku suka kamu, udah selesai, bosan ya udah. Kamu makanya kalau dideketin sama orang yang seperti file 2 ini jangan pernah baper. Ya, jangan cepat baper. Orangnya pendiam gitu ya. Tetapi daya tariknya besar gitu loh. Jadi siapa yang mengenal dia tuh ramah gitu. Dia tuh baik hati gitu. Dia itu penyayang sesama gitu. Iya, kamu berharap sama dia gitu. Tapi dia yang respon. Tapi setelah udah selesai bosan ya udah, biasa lagi gitu, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Kecuali nanti dia sampai mendapatkan seseorang yang memang bisa memikat hatinya, bisa memotivasi dia, bisa menjadi semangatnya, bisa menjadi, pokoknya dia menginginkan pasangan yang seperti itu ya. Terus perasaan ke kamu ya seperti ini. Kamu termasuk yang mana? Bisa enggak jadi cahaya hidupnya? Kalau enggak ya memang di sini orangnya sifatnya seperti ini. Nanti kamu lihat aja kesehariannya. Ya. Dia akan berbagi kasih dengan yang lain. Walaupun sudah menemukan juga nanti akan berbagi kasih dengan yang lain. Sampai pada akhirnya nanti dia mengerti benar bahwa kamu itu seseorang yang memang dia cari gitu ya. Oh dia itu playboy atau playgirl ya. Bukan, dia itu nggak playboy, nggak playgirl. Memang pribadi dia itu menarik gitu loh, menyenangkan. Siapa yang mendekati dia atau yang berteman dengan dia itu pasti akan jatuh hati gitu. Itu tergantung kalian ya. Nanti kalau kalian memang bisa menarik hatinya ya itulah yang dia cari gitu. Oke ya, aku shuffle untuk pesan alam semesta. Aku ambil dari Angelic Oracle Card. Bismillahirrahmanirrahim. Energi positif.
Ambil satu aja. Oke, terima kasih. Listen, dengarkan atau mendengarkan. Listen, mendengarkan. Tenangkan pikiranmu yang terkasih dan dengarkan kami, ya maksudnya. Dengarkan lembut kami menegaskan kembali bahwa semuanya telah diambil perawatan. Tetap dalam keadaan tenang dan reseptif tanpa mengkhawatirkan sifat sebenarnya dari keinginan kamu, ya, atau manifestasi. Pikiran dan tubuh yang tenang mendengar kita dengan cepat dan jelas. Ini adalah permintaan kami untuk kamu dengarkan, ya. Jadi tenanglah. Kalau kalian menghadapi seperti ini yang dimaksud gitu, ini kan seseorang yang memang betul-betul kayak sekilas info gitu, membingungkan. Kalau kamu memang udah benar-benar baper dan memang benar-benar udah jatuh cinta sama dia, ya paling tidak dengarkan pesan dari alam semesta ini, ya. Tenangkan pikiranmu yang terkasih dan dengarkan lembut, ya, para malaikat kamu, penjaga kamu, menegaskan kembali bahwa semua telah diambil perawatan. Tetap dalam keadaan tenang dan respektif, ya. Mengkhawatirkan sifat sebenarnya dari keinginan manifestasi. Pikiran dan tubuh yang tenang mendengarkan kita para malaikat dengan cepat dan jelas. Ini adalah permintaan kami untuk kamu dengarkan ya. Jadi kamu tetap tenang menghadapi orang seperti ini, maksudnya pasangan seperti ini, tetap tenang aja. Karena apa? Di sini sepertinya alam semesta juga berpesan untuk mendengarkan nanti apa yang akan dibisikkan ke dalam intuisi kamu, ya. Oke ya. Semoga bisa menjadi pencerahan. Kalau bertanya bagaimana perasaan dia padamu yang sesungguhnya, sepertilah file nomor 2, pribadinya agak nggak normal. Agak kayak gimana ya, nggak playboy sih. Dia itu pribadinya baik, cuman karena dia mungkin mencari sesuatu yang memang harus sesuai dengan keinginan dia, dan nggak ada yang, dia tuh nggak ada niat untuk mendekati kalian atau tebar pesona pada kalian yang wanita-wanita lain, atau kalau ini yang kamu yang menonton itu, atau kalau baliknya, kalau feminim ini, ya, tidak niat si feminim ini untuk berbagi kasih dengan yang lain, teman. Mereka itu seperti kena magic gitu loh, seperti kena magic, ya tiba-tiba jatuh cinta gitu aja, pengen deket, ya udah dia terima aja gitu loh, ya. Tapi dia nggak berbagi kasih sayang, nggak pakai hati gitu. Jadi kalau misalkan kalian seseorang yang diharapkan the star, ya kamu bertahan kalau mau bertahan, kalau tidak ya lepaskan saja kalau memang jadi beban mental kamu, ya. Karena ini berdiling dengan seseorang yang file nomor 2 ini harus banyak menahan rasa khawatir gitu. Tapi dari Angelic Oracle Card, alam semesta berpesan bahwa tetap tenanglah, ya. Nanti para malaikat akan membisikkan lewat intuisi hati kamu, ya. Oke. Terima kasih. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan adalah milik Mendes tentang hati dan jiwa. Yang belum subscribe silahkan subscribe, ya. Yang sudah subscribe terima kasih, ya. Oke, bye. Masih di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ya. Kembali di file nomor 3. Bagaimana perasaan dia padamu yang sesungguhnya? Bagaimana sih perasaan dia itu bikin aku ini serba gelisah. Oke. Ada cincin warna bermata hijau, ya. Apa maknanya? Coba kita lihat. Apa sih yang akan disampaikan oleh tebaran kartu di file nomor 3? Kita lihat, ya. Oke, tunggu ya. Bagaimana perasaan dia padamu yang sesungguhnya? Ada Ace of Swords, ketegasan, tetapi ada juga di sini ya memang harus ditegaskan.
kesempatan, peluang untuk menegaskan suatu hubungan. Kamu harus tegasin ke dia untuk menuju ke jenjang rumah tangga yang penuh kebahagiaan, yang ikuti intuisi hati kamu. Ini perasaan dia ingin udah memikirkan untuk menegaskan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, yaitu berkeluarga yang bahagia. Ya, ini sesuai dengan intuisi hati kalian. Ini bisa vice versa, bisa ini perasaan kamu, keinginan kamu. Ya, itu tergantung energinya. Letakkan sendiri letaknya di mana energi kamu. Ya. Di sini dia ingin menegaskan hubungan ini untuk menjadi suatu hubungan yang serius. Ya, ini dia dapat dari intuisi hati dia, karena dia udah merasa benar-benar klik sama kamu gitu ya. Awal lagi, kemudian ada Ace of Swords kembali, ada pemikiran. Nah kan, berkeluarga, untuk berkeluarga, untuk membina keluarga bersama kamu, dan suatu pertimbangan dia menginginkan seorang keturunan yang harus dilahirkan melalui kamu gitu ya. Bagaimana perasaan dia padamu? Serius, sangat amat serius. Dia tidak main-main. Dia ingin merubah hubungan dari percintaan ini, dari hubungan pacaran akan dirubah menjadi suatu hubungan yang lebih ke jenjang pernikahan, membentuk suatu keluarga yang bahagia. Ini ya, ini pemikiran, dan awal pemikiran udah dimulai untuk memikirkan ke situ. Dia sudah capek, enggak capek sih, dia enggak capek pacaran, enggak, cuman dia ingin mewujudkan keinginan dia untuk menjadi suatu hubungan yang benar-benar terikat, yaitu keluarga. Dia ingin menikahimu. Kamu mau nggak? Kalau nggak mau ya udah, buat gondes aja. Ini ada seseorang loh, ada kemungkinan dia ingin mengharapkan buah hati dari kamu. Ada kemungkinan di sini memang udah terjadi, menunggu kelahiran saja gitu. Jadi dia harus menikahimu gitu ya. Terpaksa ya, Des? Enggak sih. Memang sebetulnya intuisi hati dia itu seperti itu. Dia ingin menikahimu, tetapi ya kalau memang sudah alasan yang lebih kuat, yaitu adanya suatu kelahiran, ya nggak apa-apa. Itu justru yang dia harapkan ya. Tetapi ada juga di versi pertama itu, dia itu ingin menikahimu karena memang dia intuisi hatinya kuat, itu percaya bahwa kamu ini adalah jodohnya dan memang teman hidupnya gitu loh, ditakdirkan menjadi teman hidup dia gitu. Itu intuisi hati dia ya, makanya dia ingin menikahimu, dan ingin mendapatkan buah hati dari kamu. Ini udah pertimbangan matang dari dia. Jadi ada dua versi ya. Mungkin pas kebenaran kalian sudah menunggu kelahiran karena hubungan ini, tapi ada juga yang memang dia menginginkan kelahiran buah hati dari rahim kamu gitu. Serius, sangat serius. Di sini ditampakkan keseriusannya. Ya, dia ingin memang sudah dia pikirkan, ditegaskan dalam hati dia bahwa dia ingin menjalin suatu keluarga atau mendapatkan ingin membentuk suatu keluarga yang bahagia bersama kamu, mempunyai buah hati, mempunyai hasil cinta kalian gitu ya. Oke, sekarang aku akan shuffle untuk pesan alam semesta buat file yang nomor 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Butuh satu saja. Oke. Ada there's nothing to worry about. Apa artinya, Des? Langsung diartikan saja. Ya. There's nothing to worry about ya. Tidak ada apa-apa untuk khawatir tentang sesuatu ya. Kamu aman dan situasi ini berada di bawah kontrol sempurna dari pemelihara ilahi dan universal ya. Hanya menanamkan pikiran dan emosi penuh kasih
ke dalam situasi untuk memastikan bahwa setinggi mungkin hasil mengalir dengan mudah ke arah mudah dan melalui kamu. Jadi inilah memang kehendak alam ya. Jangan khawatir, tidak ada apa-apa. Hubungan ini baik-baik saja ya. Justru alam akan memelihara dan dengan sempurnanya, bahwa ini adalah memang sudah kehendaknya sang universal gitu ya. Oke? Senyum amin, diaminin, amin Mbak Gondes gitu. Mudah-mudahan benar, amin Allahumma amin. Oke, file nomor 3 ya. Sangat bahagia sih, yang baca juga ngerasa ringan gitu loh, nggak kayak yang file 1 file 2 agak tertahan di dada gini gitu. Tapi file nomor 3 insya Allah kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa menahan? Nggak ada kan, karena Allah itu maha kuasa. Tetap berdoa semoga file nomor 3 ini benar-benar diwujudkan oleh Allah dan menjadi jawaban buat kalian semua ya. Oke, amin. Terima kasih. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih ya. Semoga bisa menjadi channel pilihan kalian juga ya. Oke, terima kasih. Bye. Masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. File keempat diwakili oleh cincin berwarna biru ya. Biru Des, biru agak keijo-ijoan. Oke, aku taruh sini ya. Bagaimana perasaan dia padamu yang sesungguhnya? Kalian pengen tahu atau tidak? Pengen tahu ya? Oke, kita buka ya. Yuk kita ulik bareng-bareng bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada Queen of Cup. Wow, seseorang yang bijaksana. Ini dia ya. Aku bicara tentang dia aja ya. Tapi ini ingat, ini general reading, jadi energinya bisa terbolak-balik. Ada the Hex Priestess ya. Seseorang yang sangat bijaksana sekali. Ya, dan ada Two of Cup. Komitmen kalian sudah berkomitmen ya. Dan penawaran cinta. Kemudian kita tebar untuk klarifikasinya agar lebih sempurna nanti cara bacanya, biar lebih enak ya. Ada the Hex Priestess kembali ya, seseorang yang mungkin dia harapkan seperti ini dan terdapat pada kamu. Mungkin dia menunggu seseorang yang dia harapkan, atau yang dia dia itu punya keinginan yang diidealkan gitu, atau level dia gitu ya, bukan level kebablasan, level ya pokoknya harapan dia, keinginan dia tuh kalau mempunyai pasangan tuh yang seperti ini gitu loh, yang untuk menunggu. Ini ada beban tanggung jawab dulu, ada nandesan, adanya seseorang children, atau ada seseorang harapan, sebuah harapan juga bisa, karma juga bisa. Tapi di sini kita bicara tentang suatu hubungan ya, tidak berhubungan. Ada dia itu, menurut dia ya, ini kamu itu menurut dia adalah seseorang yang sangat bijaksana, sangat yang baik, makanya dia berkomitmen dengan kamu dan menawarkan cinta ke kamu ya, karena kamu memang harapannya, dia menunggu kamu ya. Dan di sini dia juga punya beban hidup untuk seorang baby, atau bukan seorang baby ya, seorang child gitu, seorang buah hati yang mungkin kalian berdiri dengan single parent gitu mungkin ya, bisa jadi. Kalau tidak ya single parent ya, bukan kalau untuk yang pacaran ya, dia punya beban tanggung jawab mungkin buat keluarganya, buat adiknya, buat kakaknya ya. Kalau yang masih bujang gitu, bukan single parent ya, bujang gitu. Dia itu sekarang menunggu kamu, atau kamu bisa juga yang menunggu dia, karena dia masih punya tanggung jawab terhadap child ini. Tapi dia berkomitmen denganmu dan akan menawarkan cinta dengan kamu, dan ketulusan cinta ini dia siap menunggu ya.
dan kamu pun diharap mau menunggu dia. Ya. Tetapi kalau kamu mungkin ya, kalian nih, bukan kamu, kalian memang sudah yakin, boleh kalian memutuskan untuk mengambil sikap aku mau sama kamu menikah, itu pasti dia akan menikahi kalian. Ya, karena kenapa dia menunggu kamu? Karena ini menunggu kesiapan kamu. Ya, dalam keadaan seperti ini loh aku, gitu dia bilang, itu aku punya tanggung jawab terhadap seorang buah hati ataupun keluarga aku, karena aku sebagai tulang punggungnya, gitu. Dia udah pacaran sama kamu, udah menawarkan cinta selalu buat kamu, ya, menawarkan cinta buat kamu, tetapi kamu belum kasih keputusan mungkin. Jadi dia masih menunggu. Mungkin kalian nggak masih putusan karena dia masih punya tanggung jawab, atau mungkin karena dia tidak meyakinkan kamu untuk mau bersama kamu dalam ranah keluarga gitu, suatu pernikahan gitu. Dia mau menikah sama kamu, mau. Kalau kamu memang benar-benar serius sama dia dan menerima keadaan dia, gitu. Ya, karena di sini dia itu menunggu kamu, kesiapan kamu. Seperti ini loh dia itu dalam keadaan banyak tanggung jawab. Dan kalau single parent dia punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kalau yang enggak single parent ya kalian pacaran dengan seorang yang menjadi tulang punggung keluarganya, adik-adiknya yang masih sekolah, gitu. Ya, ini keputusan ada di kalian, di file di 4 ya. Ini bisa vice versa. Dia yang menunggu kamu atau kamu yang menunggu dia. Kamu yang udah siap tapi dia belum siap, atau dia yang sudah siap kamu yang belum siap. Ini tinggal kayak ketok palu gitu loh. Ya aku mau atau ya aku tidak mau, gitu aja. Ya, file keempat. Ada beban seperti ini. Beban tanggung jawab sebagai tulang punggung. Ya, oke. Sekarang aku akan shuffle. Pesan Oracle, Angelic Oracle Cards, pesan alam semesta buat hubungan ini ya. File keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Relationship. Oh ya, buat yang mau personal reading silahkan. Kalau yang kurang detail, aku mau personal reading silahkan ya. Nanti tarif maharnya aku sisipin di deskripsi ya. Tengok aja di deskripsi ya. Ada tarif mahar di situ dan cara-cara pengirimannya ya. Oke, ada relationship, persahabatan ya. Oke, aku langsung artikan aja ya. Relationship atau hubungan atau pokoknya yang berdasar relationship, hubungan ya, bisa hubungan pacar, bisa hubungan pertemanan, bisa berhubungan pernikahan pokoknya hubungan gitu ya. Relationship, hubungan utama Anda adalah dengan diri Anda sendiri ya, dan Tuhan, dan setiap hubungan lainnya menyusul seperti ini nih, menyusul ya. Jadi ini kayak bonus gitu ya. Kemudian mengikuti atau kemudian meringkuk lebih dekat dengan cinta kamu ya, saat kamu merasa aman dan dicintai di dalam begitu juga seterusnya ya. Paham nggak? Oke, aku ulangin lagi, aku artiin ya. Relationship, hubungan utama Anda adalah dengan diri Anda sendiri atau diri kamu ya, dengan diri kamu sendiri dan Tuhan, dan setiap hubungan lainnya menyusul. Kemudian meringkuk lebih dekat dengan cinta kamu ya. Pencipta saat cinta kamu dan pencipta ya, saat kamu
merasa aman dan dicintai di dalam begitu juga seharusnya. Gini loh, cinta itu nanti timbulnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, ya kan? Ya, kalau kamu memang udah yakin dan mau menerima hubungan ini, kita gabungkan dengan hubungan ini ya. Kalau memang kamu udah siap mencintai dia, menerima dia apa adanya ya kan? Kamu berdoa, memohon agar ini yang terbaik, karena di sini hubungan utama itu adalah diri kamu sendiri dan pada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan alam semesta atau Sang Pencipta. Kalau kamu udah meyakini, ya udah, ini termasuk bagian yang gitu ya. Setelah diri kamu dan Allah dan diri kamu gitu. Ya. Kalau kamu memang udah yakin, pastikan semuanya akan mengikuti jalannya hubungan ini gitu. Dan di sini Allah atau Tuhan kita itu akan selalu menyertai, karena ini memang diawali dari dalam hati kamu sendiri kalau suatu hubungan ini ya. Kalau kamu udah merasa meringkuk di dalam cinta, itu maksudnya kamu udah benar-benar merasa nyaman di dalam hubungan ini, ya udah, buat apa lagi, ya kan? Oke. File 4 senyum-senyum aja ya. Kita berdoa semoga file 4 ini seperti yang kalian harapkan. Kalau memang kalian mengharapkan hal yang terbaik, ini adalah yang terbaik, kita aminin ya. Amin. Allahumma amin. Tetapi kalau tidak, ini terserah kalian. Keputusan ada di kalian. Karena apa? Rasa yang akan ngejalanin itu kalian. Seperti Gonda sini hanya menyampaikan dan menyarankan. Kalau memang bisa bermanfaat buat kamu, alhamdulillah ya. Ini adalah suatu motivasi ya, antisipasi. Kalau kalian memang aku nggak suka sama dia, ya udah, selesaikan dengan baik-baik ya. Dan pembelajaran tentang seseorang pasangan itu harusnya seperti ini sebagai pembelajaran. Oke ya, file 4 sudah selesai, aku sampaikan semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya. Yang mau personal reading silahkan, yang kurang detail silahkan. Nanti tarif maharnya ada di deskripsi, silahkan dibuka di deskripsinya ya. Oke. Terima kasih. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa. Ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.